Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat tutorial singkat aja untuk uji ketelitian CS90 horizontal di ArcGIS. Ya, ini simpelnya dulu ya. Buat horizontal dulu aja, yang vertikal mungkin di video selanjutnya aja. Pertama kita input dulu ini buat ortomosaik yang udah jadi. Nah, kita sekarang perlu melakukan input untuk data dari ICP-ICP-nya. Ya, di sini pakai 4 ICP kan. Terus kita bisa buka file notepad-nya ya. Saya udah mempersiapkan ini file notepad-nya, ini titiknya 500 ke bawah itu titik, ini X, ini Y, ini Z. Nah, dari titik-titik ini itu kita yang menjadi ICP kalian yang mana. Nah, di sini aku 501, 503, 505 dan 507. Nah, XY-nya ini dipindahkan dulu ke Excel gitu guys. Nah, kita buka dulu. Nah, ini hal yang perlu disiapkan ini. Data itu nanti buat NS90, ortomosaik itu file ya ortomosaiknya. Terus ini ada GCP sama ICP tadi yang aku buka, TXT. Ini template buat penghitungannya. Terus ini ICP yang udah aku pisahkan. Nah, ini teman-teman buat ICP dari 9 titik tadi menggunakan 5 ICP ini ya teman-teman. Nah, kalau udah bentuknya save dalam bentuk CSV ya teman-teman. Nanti buat kalian buka Excel, copy paste dari sini, terus kalian save as ke CSV di sini. Oke, lanjut. Setelah itu, ketika kita sudah punya file CSV nya, kita bisa masukkan file CSV nya ke ArcGIS. Nah, kita bisa ke add data, dari file ke add file ke add data, add exit data. Nah, kita masukkan buat file CSV nya ya teman-teman. Nah, ini kita add, ini kita buat jadi titik. Nah, sebelum itu kalian harus benar-benar tahu project koordinat sistemnya. Definisikan dulu sebelum kalian ke langkah ini, definisikan ortomosaiknya. Nah, kalau kalian memasukkan ortomosaik tapi tidak ada koordinatnya, nah kalian ke project dulu, project raster. Kalau kalian convert yang dari unknown koordinat sistemnya jadi ke ini NAD 1983 2011 Statplan Oklahoma North SIPS 3501 FIT US FIT. Oke, kalau udah kita oke aja. Nah, teman-teman di sini udah ada ya titik-titik nih, sini. Coba biar lebih jelas ya. Kayak bintang boleh deh. Kalau main orange boleh. Ya, 30 biar gede. Oke, kalau udah kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, sini kalian bisa cek dulu ini benar-benar di remarknya atau enggak. Nah, itu ada remarknya. Cek dulu. Sini juga, di sini juga. Nah, itu ada remarknya. Nah, di sini juga. Nah, oke. Tepat di remarknya udah dicek, berarti koordinatnya benar ya teman-teman. Nah, jadi ini kita anggap sebagai koordinat pengukuran. Nah, ini karena masih CSV events nih, kita save as ulang ekspor data, terus kita outputkan dulu. Nah, jadi kita buat file baru deh, XY pengukuran. Nah, XY pengukuran, coba aja XY skor pengukuran. Kita save, kita oke, kita yes. Nah, jadi ini udah nggak perlu dipakai lagi.
dan ini udah menjadi SHP sepenuhnya teman-teman. Yang tadi itu masih bentuk CSV yang dimasukkan ke ArcGIS. Nah kalau ini udah SHP, jadi kalian bisa ngedit segala macam ya, SHP lebih mudah. Oke, lanjut dari Excel pengukuran ini, terus kita bakal lakukan breaking. Jadi nanti di tabel di Excel untuk penghitungan C90 kan harus mendapatkan RMSI dulu. Nah, nanti RMSI itu didapatkan dari perbandingan antara pengukuran XY pengukuran dan XY dari yang breaking yang kalian lakukan. Oke, kita bisa ke katalog, kita cari. Duh, banyak banget lagi nih. Kita cari ya ini. Aku tadi nge-save-nya di sini, ke sini. Nah, kalian mau folder mana yang buat jadi file SHP baru? Kita buat SHP untuk breaking. New, terus ke save file, terus di sini ditulis XY breaking, poin benar. Nah, langsung aja cari di sini koordinat sistemnya, state plan. Oke, kita pakai ISWIT ya. Nanti kita tetap perlu ke convert ke meter ya. Oklahoma North, oke. Oke. Di sini jadi kita bakal ngelakuin breaking untuk mendapatkan koordinat dari ortomosek ini. Kita ke start editing. Nah, langsung kita sebelumnya aktifin dulu aja ya ini tabel future. Nah, kita bisa lihat mulai biar urut, kita mulai dari sini. Karena ini 501 ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan asal nge-breaking. Ya, kita harus breaking di tengah. Misal ini ya di sini. Ya udah kita breaking yang kita anggap tengah. Nah, satu. Oke, kita ke 503 di atas. Nah, yang anggap kita tengah di mana? Jadi sini. Oke. Jadi saya usahakan jangan dimanip-manip ya teman-teman. Kita anggap kita breaking itu dengan benar. Nah, kita ke 505 tengahnya kita anggap di sini. Oke. Oh no. Kita kontrol Z dulu tengahnya di sini. Oke. Nih. Ya kita anggap tengah aja ya guys ya. PD. Oh no. Lebih benar ke sini tadi guys. Sorry. Oke. Sebenarnya ya terserah kalian sih mau lebih detail, lebih jujur apa mencari ketelitian yang emang kalian mau, tapi ya usahakan lebih baik sesuai biar kita bisa membuktikan bahwa uji ketelitian ini benar. Oke, kita taruh sini dulu aja. Nah, memang agak jauh nih, nggak tahu nih mungkin pengukurannya ya dari sananya. Oke, lanjut ke kita save dulu, kita stop editing. Nah, yang perlu kita lakukan, lihat di sini dulu. Sorry. Di sini open attribute table. Nah, kita bisa udah dapat koordinatnya nih. Bentar sekali. Kita dapat koordinatnya 501, 503, 505, 507. Jadi kan kita udah breakingnya urut nih. Nah, selanjutnya kita bakal ngelakuin juga seperti itu. Oke, ini kita perbesar dulu. Nah, di sini kita perlu add field dulu. Untuk X kita atur double. Nah, add field lagi, Y double juga. Nah, selanjutnya
kita ke calculate geometry, ini x coordinate of point. Nah, ini tergantung. Jadi kalian bisa nyeting di ArcGIS ini feet US atau US feet ini, dan nanti kalian convert ke meter. Sebelumnya aku jelasin dulu kenapa harus di convert ke meter. Nah, ini walaupun menggunakan data dari Oklahoma ya, tetapi di sini itu kita acukan ke koordinat yang ada di Indonesia, teman-teman. Acuan yang ada di Indonesia ya. Kita pakai acuan yang ada di Indonesia karena kita orang Indonesia, dan ya kita coba aja. Nah, di sini CS90 dan S90-nya adalah dalam meter. Nah, dengan itu kita lebih baik convert ke meter aja. Tuh. Nah, nextnya kan juga kita ngolah pakai meter ya pasti. Nah, kita ubah aja ke meter. Oke. Terus kita calculate geometri juga. Y jangan lupa diganti Y coordinate of point, kita ubah ke meter. Oke, selesai. Begitu selesai, kita ubah dulu yang tadi di pengukuran ini kan masih feet. Nah, ini bisa dihapus dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau udah dihapus, kita ubah nih. Calculate geometri, ubah ke meter. Nah, ini juga calculate geometri, ubah ke meter. Jangan lupa diganti ini. Oke, udah diganti. Nah, saatnya kita bisa copy semua ini. Copy ini ke sini, teman-teman. Jadi yang pertama dilihat XY pengukuran. Ini kita Ctrl A, kita copy selected, kita copy di sini. Salah, jangan gitu langsung ya. Ulangi. Copy selected. Nah, kita taruh sini aja sembarang. Nah, kita gunakan ini lah. Nah, oke. Kalau udah lanjut, kita copy juga buat yang pencet word guys, maaf. Text dulu aja guys. Oke, ke breaking, kita open atribut juga, Ctrl A, kita copy juga, taruh sini aja. Nah, ini yang kita copy. Nah, oke ya. Kalau udah kita masukin, dan di sini langsung otomatis, karena ini template ya guys, jadi ini buat proses perhitungannya ya titik. Nah, jadi X pengukuran dikurangi sama X breaking, itu juga Y nya juga. Nah, ini buat mengkuadratkan dari hasil ini juga sama, dikuadratkan, terus dari hasil itu ditambah jumlahnya rata-rata, ini RMSE dari total ini. Ya, terus kita menghitung CS90, didapatkan RSE 0,1385 bla bla bla. Nah, rumusnya ini 1,5175 dikali ini, ketemulah 0,21. Kita lihat teman-teman, ketika kita mendapatkan CS90 sebesar 0,21, berarti masuk ke dalam kelas 1. Kita lihat, di skala ini menunjukkan
semakin ini skala kecil, skala ya ini pokoknya makin kecil lah, 1/1000 tuh skala kecil. Nah, jadi termasuk ke dalam, karena ketemunya 0,21 berarti sudah termasuk ke dalam kelas 1 di skala 1/1000. Dan pastinya ketika sudah memenuhi itu akan memenuhi juga pada skala yang lebih besar gitu teman-teman. Nah, jadi dari hasil breaking ini ditemukan bahwa untuk hasil CS90 nya sudah memenuhi di kelas 1 di skala 1/1000 teman-teman. Oke, jadi itu cukup dari aku, mungkin tulis sekalian ya di sini. 1/1000 kelas jadi kelas 1. Oke. Oke kan. Ya, error ya guys ya. Kelas 1 skala 1/1000. Oke, cukup dari aku. Kita temuin bahwa masuk ke dalam ada skala 1/1000 dari CS90 tapi kan 0,21. Oke teman-teman, cukup dari aku. Bila ada yang ditanyakan langsung ke kolom komentar atau nanti bisa hubungin aku aja. Oke, cukup untuk uji ketelitian CS90 nya dari aku. Nanti bakal melanjutkan untuk LE90 nya yang vertikal. Oke, kasih udah pantengin. Mungkin aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya.